Ikhwan, ini udah nggak pakai moderator ya, silakan tertib dan teratur. Mantap, lanjut. Iya, bebas aja. Terima kasih jawaban Ustadz Buas, karena di sini sudah jelas ya. Akan berarti saya mengutus, berarti sudah mengabdi. Terima kasih. Yang lain monggo silakan. Silakan guruku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kerja woi, bukan tidur Iya, mulu iya, dari tadi iya, kerja. Siap. Saya mendengarkan hari ini, saya belajar aja. Terima kasih Bang Juma, terima kasih guru-guru saya yang lain. Ini Pak Budi Asali, ini saya bertanya boleh ini? Boleh ya? Saya ingin bertanya sedikit. Mungkin agak out of context, tetapi saya selalu menggunakan nas dan dalil, Pak. Pak, boleh kita ke ini, masalah keledai boleh Bapak? Karena kemarin ada menjadi perdebatan masalah keledai ini nggak sia-sia. Keledai apa ya? Iya, gini, di dalam Matius 21 tuh Pak. Matius 21. Iya. Ya, saya akan membawa 4 kitab ya. 19. Ya, akan saya bawa semua ini, Matius ini. Ya, ayat berapa? Matius 21 sampai 3. Ayat 2 aja dulu Pak. Ayat 2. Ayat 2 aja dulu Pak. Iya. Saya bacakan ke Bapak lagi baik hati saya Pak. Ya. Kata Yesus gini Pak, pergilah ke kampung yang ada di depan itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada di dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Keduanya Pak. Baik. Saya masuki ke dalam Markus 11 Pak. Kata Yesus di ayat 2, di nomor 2-nya, pergilah ke kampung yang di depan itu, pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan segera menemukan seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah kemari. Yang anehnya lagi gini Pak, di dalam Yohanes 12 ayat 14 atau nomor 14, Yesus menemukan seekor keledai muda, lalu ia naik ke atasnya, seperti ada tertulis. Saya cukupkan di situ. Lukas 19 gini lagi Pak. Lukas 19 nomor 30, kata Yesus, pergilah ke kampung yang di depan itu, pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan mendapati seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah kemari. Udah Pak, pertanyaan saya gampang Pak. Saya hanya bertanya satu dulu Pak. Pertanyaan saya, apakah 2 keledai atau hanya seekor keledai Pak? Karena kitab suci itu harus bisa kita validasi Pak. Yang ayat Matius tadi, Matius berapa? Matius 21. Matius 21 nomor 2. Ayat 2. Bentar ya. Boleh. Saya carikan, saya enggak bisa mengingat, saya carikan dalam tulisan saya sendiri. Boleh. Matius 21. Matius 7. Ini memang kelihatan bertentangan ya, kelihatannya ya. Ini saya bacakan tulisan saya sendiri ya. Boleh. Penjelasan tentang hal-hal yang kelihatannya bertentangan. Dalam ayat 2 dan 7, ini dari Matius 21 tadi ya. Diceritakan tentang keledai betina dan anaknya. Dalam bahasa Yunani disebutkan onon itu a donkey atau keledai, dan polon itu a goat atau anak keledai. Dalam Markus 11 ayat 2 digunakan kata-kata keledai muda yang belum pernah ditunggangi. Dalam bahasa Yunania disebutkan polon atau a goat, yaitu anak keledai ya. Istilah Yunani yang sama terdapat lagi dalam Markus 11 ayat 4 dan ayat 7. Lalu dalam Lukas 19 ayat 30 juga digunakan kata-kata keledai muda yang belum pernah ditunggangi. Dalam bahasa Yunani-nya juga digunakan istilah polon atau a goat atau anak keledai. Istilah bahasa Yunani yang sama digunakan dalam Lukas 19 ayat yang ke-33. Dalam Yohanes 12 ayat 14 digunakan kata-kata keledai muda. Dalam bahasa Yunani-nya disebutkan onarion,
young donkey. Jadi keledai muda, itu terjemahan dari NIV dan NASB. Tapi Yohanes 12 ayat 14 itu menggenapi nubuat yang dikutip dalam Yohanes 12 ayat yang ke-15. Dan dalam Yohanes 12 ayat 15 itu disebutkan anak keledai. Dalam bahasa Yunani-nya digunakan polon onu, donkey scot atau anak keledai. Pertama, poin A, Matius menceritakan tentang dua binatang, yaitu keledai dan anaknya. Tapi Markus, Lukas maupun Yohanes hanya menceritakan tentang satu binatang, yaitu anak keledai. Pengharmonisannya, saudara, menurut saya ya, sebetulnya ada dua binatang. Tapi Markus, Lukas, dan Yohanes hanya menyoroti salah satu saja, yaitu anak keledainya, karena binatang itulah yang ditunggangi oleh Yesus. Dan itu sering terjadi ya. Ada satu orang buta, ada dua orang buta, atau satu orang kerasukan setan, atau dua orang kerasukan setan. Jadi bisa saja dua, tapi yang penulis Injil yang satu itu menceritakan hanya yang satu. Nah, karena yang satu mungkin lebih parah gitu ya, kerasukan setannya. Jadi di sini memang ada dua binatang kalau menurut Matius, tapi Markus, Lukas, dan Yohanes hanya menceritakan satu, yaitu anak keledainya, karena itu yang ditunggangi oleh Yesus. Sekarang poin B, betulkah Yesus menunggangi anak keledainya dan bukan induknya? Kalau dilihat dari Markus, Lukas maupun Yohanes, maka jelas sekali Yesus naik anak keledai. Karena memang mereka bertiga hanya menceritakan tentang anak keledainya saja. Tapi dalam Matius 21 ayat 7, Kitab Suci Indonesia menerjemahkan, mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Tapi terjemahan ini tidak tepat. Seharusnya adalah seperti terjemahan dari NIV yang berbunyi, they brought the donkey and the colt, placed their cloaks on them, and Jesus sat on them. Mereka membawa keledai dan anaknya, meletakkan pakaian-pakaian mereka pada mereka, dan Yesus dengan mereka. Dari ayat ini kelihatannya Matius menceritakan Yesus menaiki kedua binatang itu. Nah, sekarang pengharmonisannya ada beberapa kemungkinan. Harus diakui ini ayat cukar ya. Jadi ada beberapa penafsiran. Calvin dalam tafsirannya tentang Yohanes 2:14 berkata, ketika Matius mengatakan bahwa Kristus duduk di atas keledai betina dan anaknya, kita harus memandangnya sebagai suatu sinektegi. Sinektegi itu adalah suatu gaya bahasa di mana yang sebagian mewakili seluruhnya, atau sebaliknya, seluruhnya mewakili sebagian. Ya, jadi kalau duduk di atas dua-dua, itu sinektegi. Jadi seluruhnya, tapi mewakili sebagian. Ya, jadi itu penjelasan Calvin. Yang kedua, kata Yunani yang diterjemahkan on them pada mereka adalah epauton, menggunakan huruf omega atau U panjang. Ada yang berkata bahwa seharusnya kata Yunaninya adalah epauton, menggunakan huruf omega atau U pendek, yang berarti on it, bukan on them. Ya, ini penjelasan yang kedua. Yang ketiga, kata them atau mereka dalam Matius 21 ayat 7 itu bukan menunjuk kepada keledai dan anaknya, tetapi menunjuk pada pakaian-pakaian yang diletakkan pada anak keledai itu. Bandingkan dengan terjemahan dari NASB, and brought the donkey and the colt and laid on them their garments on which he sat. Dan membawa keledai dan anaknya dan meletakkan pada mereka pakaian-pakaian di atas mana ia duduk. Ya, jadi them itu pakaian-pakaian. Dengan demikian maka Matius tidak memaksudkan Yesus menunggangi kedua binatang itu. Itu memang sesuatu yang mustahil. Masa duduk di atas dua keledai itu bagaimana maunya? Yesus hanya naik pada anak keledainya. Lalu poin C, kalau Yesus memang naik anak keledainya saja, lalu bagaimana dengan Matius 21 ayat 5 yang mengatakan mengendarai seekor keledai, onon bahasa Yunaninya, seekor keledai beban yang mudah. NIV menerjemahkan a colt, polon, the foal of a donkey, colt atau polon, anak dari keledai. King James, and sitting upon an ass, and a colt, the foal of an ass, dan duduk pada keledai, dan colt, anak dari keledai. Jadi ayat 5 ini lagi-lagi kelihatannya menunjukkan bahwa Yesus menunggangi kedua binatang itu. Juga Zakaria 9 ayat 9 yang dikutip oleh Matius 21 ayat 5 secara hurufiah berbunyi sebagai berikut.
and riding on a donkey and on a colt foal of a donkey. Dan naik seekor keledai dan pada colt, anak dari keledai. Penjelasan kata V dalam bahasa Ibrani maupun kata Kai dalam bahasa Yunani memang bisa diterjemahkan and, artinya dan, tetapi juga bisa diterjemahkan even, atau that is, atau namely, yaitu. Kalau dalam Matius 21 ayat 5 dan Zakaria 9 ayat 9, kata-kata itu diterjemahkan even atau that is atau namely atau yaitu, maka jelas ayat itu tidak menunjukkan bahwa Yesus menunggangi kedua binatang itu. Bandingkan dengan terjemahan dari Matius 21 ayat 5 versi NASB, and mounted on a donkey, even on a colt, the foal of a beast of burden. Dan naik keledai yaitu pada colt, anak dari binatang beban. Udah, Pak. Saya kira ya cuma itu saja. Ya. Padahal Pak Budi Asali, pertanyaan saya simpel. Habis ini saya bertanya ya. Boleh, silahkan. Karena Anda itu belum kita masuki ke Zakaria 99, Pak ya. Karena ada kata komor di sana dan akhir di sana. Saya belum membahas secara litertek dan original teksnya. Karena ada kata komor dan akhir di sana. Kalau yang saya pakai KJV, King James Version, nanti kena lagi Bapak Sil. Baik. Gini Pak, saya agak sedikit tergelitik ketika di jam 00.36 waktu Indonesia bagian Barat, Anda mengatakan seperti ini, anak keledai yang ditunggangi oleh Yesus. Pertanyaan saya menjadi simpel. Menurut Pak Budi Asali sendiri, yang manakah yang ditunggangi oleh Yesus? Itu aja. Saya sudah katakan ini ayat sukar, jadi ada banyak penafsiran. Enggak, menurut Pak Budi Asali saja. Beberapa penafsiran itu yang mana yang benar saya tidak bisa memastikan. Jadi sampai sekarang belum bisa dipastikan keledai anak keledai kah atau induk keledai kah? Nggak bisa, saya nggak bisa. Baik, berarti Pak Budi tidak bisa. Saya tidak akan melanjut. Baik, saya tidak akan melanjut. Dari ini dengan menggunakan buku-buku penafsiran, tapi Baik. ada banyak ya ayat yang memang tidak bisa dipastikan yang mana yang benar gitu. Baik. Sudah Pak? Berarti saya tidak akan melanjutkan kepada Yesaya 99. Karena nanti nggak akan nyambung ke sini kalau saya bawa komor dan akhir di sana. Saya bawa call dan fold di sana. Karena tadi Anda turut menyinggung KJV King James Version. Kebetulan saya hafal punya King James Version yang Zakaria 99 itu. Baik, saya lanjutkan kepada saudara yang lain karena Pak Budi tidak bisa menjawab tadi ya pertanyaan saya. Silahkan saudara yang lain. Ya, terima kasih. Mohon izin dulu guruku semuanya. Ana mau undur diri dulu. Terima kasih buat guruku Zuma, Ustadz Sugi, Bang Gores, Bang Nal, dan Bang Erdo. Sama-sama Ustadz Bang Buas. Samudra. Sehat-sehat ya Ustadz Buas. Terima kasih. Kok jadi Ustadz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.